Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Karena mulut adalah gerbang. Gerbang dari banyak, gerbang dari kesehatan kita, gerbang dari penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang berfungsi penting di dalam rongga mulut kita adalah gigi. Nah, ada banyak banget ya kalau kita ngomongin gangguan kesehatan yang bisa terjadi di gigi. Coba deh Anda sebutin satu-satu. Karang gigi, betul. Gigi berlubang, betul. Dan lain sebagainya. Salah satu juga yang mungkin banyak miss-nya, orang nggak begitu notice adalah namanya abses gigi. Aduh, abses gigi itu apa gitu ya? Penyebabnya apa? Gejalanya seperti apa? Apa dampaknya dan gimana cara mengobatinya? Nah, hari ini kita akan membahas seputar abses gigi gitu ya. Nanti akan kita kupas tuntas apa itu abses gigi. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan rongga mulut dan juga gigi kita. Kita bahas satu-satu ya. Lihat yang pertama. Setiap orang pasti punya bau mulut. Nah ini ya, namanya kita manusia mengonsumsi makanan. Dari makanan yang dia aromanya ya mild, ringan, sampai yang berbau sangat tajam. Let's say kayak duo pete dan jengkol. Dan beberapa makanan lain gitu ya yang benar-benar aromanya itu gitu ya, bikin kayak langsung masuk naik ke ubun-ubun gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bau mulut seseorang, sebenarnya apakah selalu bergantung pada jenis makanannya? Maksudnya kan ada orang-orang yang memang suka dengan makanan yang mild aja gitu ya aromanya, ada yang suka wah agak lumayan sharp, tajam juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin dengan kondisi seperti itu, apakah memang semua orang pasti berpotensi memiliki bau mulut? Karena kan kita ngerti ya, katanya nih ada lagi nih kalau Anda lihat di media sosial, nggak ngerti sih bener atau enggak ya, nanti kita tanyakan ke dokternya juga. Jadi ada kayak semacam gambaran video yang nggak tahu deh itu dibuat dengan AI atau enggak, saya beberapa kali nemuin itu kayak ada parasit-parasitnya gitu di dalam rongga, di tenggorokan gitu. Jadi kayak itu yang akhirnya menyebabkan bau mulut seseorang itu terjadi. Nah, dengan kondisi tersebut ya, entah dari makannya apalah, ada kotoran di dalam lah, parasit dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya pasti menyebabkan bau mulut. Nah, apakah semua orang pasti punya bau mulut? Jadi bau mulut itu kan pasti identik dengan ada semacam kayak udara yang keluar dari mulut kita. Nah, udara itu yang mengandung bebauan dengan aroma masing-masing. Kita akan tanyakan ke dokternya apakah semua orang punya bau mulut, dan bau mulut ini sebenarnya apa ya, definisinya apa? Bau mulut itu sesuatu yang memang keluar aroma dari mulut atau bau mulut itu sesuatu yang stinky gitu ya, yang busuk dari mulutnya. Nah, nanti akan kita tanyakan ke dokternya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Gigi kuning artinya jarang sikat gigi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat rata-rata ya di Indonesia gitu ya, atau mungkin kita rasnya ras Asia, kayaknya banyak deh ya, maksudnya dominan tuh giginya itu jarang yang putih, kecuali ada treatment-treatment khusus lah ya, nggak perlu disebutin namanya apa, yang bikin giginya itu super duper putih dan rapih gitu ya, dan indah dilihat gitu. Tapi kalau kita ngomongin betul nggak sih kalau ada orang-orang yang giginya kuning berarti dia jarang atau mungkin bisa disebut males sikat gigi? Atau sebenarnya kayak ada kok orang-orang yang rajin banget dia sikat gigi, tapi karena terlahir seperti itu dan dari ras Asia juga katanya, maka sekenceng apapun, sehebat apapun Anda menyikat gigi, yang justru malah berbahaya ya gitu ya, giginya ya segitu-gitu aja. Mungkin kalau ada treatment bleaching dan lain sebagainya mungkin agak putihan. Kalau dibandingkan dengan orang-orang let's say dari Afrika gitu yang kulitnya gelap dan akhirnya nggak tahu nih itu kontras nggak sih ya, maksudnya sama giginya yang kelihatan putih banget gitu. Antara memang giginya yang putih atau memang karena kontras dengan warna kulit orang-orang di Afrika. Nanti kita tanyakan ke dokternya ya, terutama kita-kita nih yang di Indonesia, kalau giginya kuning berarti bisa langsung dicap males sikat gigi nih ya, jarang sikat gigi. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Di dalam gigi berlubang itu ada uletnya. Nah ini tuh saya sebenarnya agak ingat ya dulu waktu kecil, ketika ada entah siapa yang giginya berlubang itu kan selalu ditaruh kalau dulu itu dikasih pasta gigi.
Jadi kayak kalau pas lagi ngenyut gitu ya, itu dikasih pasta gigi katanya bisa calming, menenangkan dan agak menghilangkan nyerinya lah seperti itu ya. Karena apa? Karena katanya pas lagi nyeri-nyerinya itu si ulatnya itu lagi gigitin, wah di dalam gigi kita, makanya kerasa nyeri, makanya dikasih lah itu pasta gigi. Nah jadi akhirnya kebayang-bayang sampai sekarang mungkin banyak orang yang kepikiran, oh gigi berlubang, gigi bolong itu berarti ada si ulat yang grogotin gigi kita. Padahal kita ngerti ya katanya gigi itu kan keras banget gitu ya. Teksturnya keras banget, padat banget konsentrasinya. Tapi kenapa bisa ada ulat? Nah nanti kita tanya ke dokter. Nah betul nggak sih kalau di dalam gigi berlubang itu ada ulatnya yang menggerogoti gigi sampai dia berlubang. Wih serem juga ya kalau ada ulatnya ya. Nanti kita bahas. Ini mitos atau fakta. Kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Sariawan katanya bisa sembuh sendiri kok meskipun kita nggak kasih obat. Nah ini dia ya. Jadi selama ini kita kepikiran sariawan itu pasti identik dengan apa? Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Kurang vitamin C gitu ya. Jadi banyak tuh ya akhirnya makan jeruk lah, minum vitamin C lah, berapa miligram sehari gitu ya. Sampai banyak deh, sampai 1000 dan lain sebagainya. Hanya untuk mengantisipasi atau justru mengobati si sariawan ini sendiri. Nah kalau kita ngomongin ada tuh ya beberapa jenis penyakit yang dia sifatnya self-limiting disease. Nah nggak ngerti nih, tapi kalau ini kan sariawan ini bagian dari itu atau sebenarnya dengan menaikkan imun sistem kita, dengan mencukupi kebutuhan vitamin C semisal gitu ya, itu kita nggak perlu obat gitu ya. Yang adalah obat tabur dan lain sebagainya untuk mengobati sariawan kita. Itu katanya bisa sembuh sendiri, asalkan apa? Ya asupan nutrisinya oke, gitu, kebutuhan cairannya juga oke dan lain sebagainya. Betul nggak sih kalau sariawan ini tanpa kita obati dengan menaikkan imun sistem lewat pola makan atau pola istirahat, ini katanya bisa menyembuhkan sariawan tanpa memakai obat sama sekali. Nanti akan kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Setelah menyikat gigi, semua makanan akan terasa asam. Saya jadi ngebayangin ya. Betul sih kalau saya pribadi, bayangin deh Anda habis sikat gigi, kan masih ada rasa seger-seger semriwingnya gitu ya. Anda kalau habis sikat gigi terus makan, let's say kayak makan jeruk gitu ya, itu jeruknya pasti akan kerasa agak hambar gitu ya. Atau nggak hanya jeruk sih, berbagai jenis makanan yang Anda makan yang biasanya kayak, aduh enak banget nih ya gitu ya. Itu jadi agak aneh rasanya. Makanya mungkin gini, selama ini kita diajari kalau pagi itu kita makan sikat giginya setelah sarapan gitu kali ya, atau setelah makan. Nggak mungkin, maksudnya nggak tahu sih ini ada korelasinya nggak antara makanan itu terasa asam atau nggak setesti kalau kita sebelum sikat gigi. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak sih hubungannya antara setelah sikat gigi kita makan, kenapa rasa makanan itu berbeda dibandingkan dengan biasanya. Adakah efek dari pasta giginya? Maksudnya kayak ada mengandung, kan ada ya mungkin yang mengandung deterjen, fluoride dan lain sebagainya sehingga berpengaruh tuh ke gigi kita dan akhirnya menimbulkan rasa yang nggak berbeda ketika kita mengonsumsi satu makanan tertentu. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruman. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar? Selamat pagi, Selamat kabar datang baik. kembali di Bincang Sehati dok. Dok, hari ini kita akan membahas seputar abses gigi. Aduh serem banget ya ada abses di giginya gitu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama nih dok, setiap orang pasti katanya punya bau mulut. Nah bau mulut ini mungkin per definisinya dulu gitu ya. Orang jadi yang dimaksud dengan bau mulut itu apakah bau yang busuk, bau yang tidak enak, yang menyengat itu, atau sebenarnya bau mulut ketika kita ngomongin setiap orang punya bau mulut pasti akan ada aroma entah itu busuk atau tidak busuk yang akan keluar dari mulut orang tersebut tergantung bagaimana kondisi kesehatan atau cara mereka menjaga kebersihan mulut. Gimana tuh dok? Iya, jadi ya halitosis ya bahasa kerennya ya, bisa mitos bisa fakta ya. Jadi bau mulut itu sendiri yang busuk terutama itu sering jadi masalah yang sangat meresahkan ya, mengganggu rasa percaya diri ya. Nah
bau mulut sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Oh, ada jenisnya. Ada jenisnya. Jadi ya memang bau mulut sebenarnya atau halitosis memang sebenarnya, dan juga halitosis pseudohalitosis atau halitosis semu ya. Seperti itu. Jadi halitosis sebenarnya itu dibedakan lagi menjadi secara fisiologis maupun patologis. Ya, jadi dibagi lagi ya. Dibagi lagi. Okay. Nah, secara fisiologis artinya yang didapatkan bau yang aroma yang didapatkan saat setelah mengkonsumsi makanan minuman tertentu misalnya. Kemudian juga faktor dari usia yang membuat metabolisme ya segala macam. Nah, kemudian ini juga yang faktor patologis itu beberapa penyakit yang membuat halitosis tadi ya. Kemudian secara halitosis yang semu itu halitofobia. Misalnya ada seorang yang mengeluhkan halitosis, tapi sebetulnya setelah dicek tidak ada. Jadi hanya ketakutan berlebih saja terhadap bau mulut itu sendiri. Oke. Jadi bisa jadi ada yang biasa aja aromanya, ada yang super karena mungkin kembali lagi ke kondisi kesehatan masing-masing orang. Betul. Seperti apa gitu ya Dok ya. Betul. Oke Dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, banyak orang yang akhirnya ngejudge, ih malah sikat gigi ya, jarang sikat gigi makanya giginya kuning. Nah kalau kita ngomong gigi kuning itu pasti bisa langsung dicap, orang ini malah sikat gigi atau jarang sikat gigi nggak sih Dok? Atau kayak ya emang dari lahir begitu kondisinya atau gimana sih Dok? Nah ya bisa mitos bisa fakta ya. Jadi gigi kuning itu bisa jadi memang karena penumpukan plak. Artinya cara sikat giginya kurang tepat seperti itu. Jadi oral hygiene-nya buruk. Seperti itu akan mempengaruhi akhirnya warna giginya menjadi terlihat lebih kuning seperti itu. Atau yang berikutnya adalah faktor dari dalam, faktor intrinsik ya. Memang usia tadi yang dimana ketebalan dari lapisan gigi dentin lebih tebal sehingga terlihat warnanya lebih kuning seperti itu, faktor usia. Kemudian juga gigi yang non vital atau setelah perawatan saluran akar seperti itu akan berubah warna juga. Gitu. Pengaruh nggak sih Dok kalau semisal orang itu suka minum kopi, suka minum teh atau kayak minuman-minuman yang berwarnanya lumayan gelap gitu, itu pengaruh nggak sih? Iya, ada juga pengaruhnya jika dia mengkonsumsi sesuatu itu faktor dari luar ya, ekstrinsik, jadi akan mempengaruhi dari si lapisan yang terbentuk yang di lapisan luar gigi sehingga gigi terlihat lebih kuning, misalnya adanya stain seperti itu. Ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau pemakaian produk nih ya, ini kita nggak ngomongin bisnis ya, tapi ngomongin seefektif apa penggunaan produk ketika kita ngomong pasta gigi. Kan banyak yang sekarang kayak whitening, brightening gitu-gitu Dok. Itu bisa pengaruh nggak sih kalau dipakai dengan cara yang benar dalam waktu yang ya nggak mungkin sehari 2 hari langsung bersih lah ya gitu. Itu bisa pengaruh nggak sih Dok? Ada efeknya nggak sih sebenarnya? Iya, pasta gigi pasaran memang ada yang memang bertujuan untuk mencerahkan seperti itu. Jadi pasta gigi brightening ya, hanya memang diatur porsinya seperti itu. Ada persen dari kandungan whitening yang memang dianjurkan untuk, tapi bukan untuk pemakaian berlanjut atau rutin seperti itu. Oke, jadi ada kayak maksudnya satu waktu khusus yang memang mungkin lagi treatment atau apa gitu ya Dok ya, sehingga tidak sepanjang hidupnya menggunakan itu. Kalau mau lebih putih ya cari yang lebih sehat dengan cara datang ke dokter gigi. Betul, gitu ya Dok, untuk dicek langsung. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini salah satu pengalaman saya juga sebenarnya waktu kecil, kalau ngomongin gigi berlubang tuh dalamnya ada ulet. Jadi berarti kata kalau analogi itu, kalau ada buah gitu ya, buah kan kadang-kadang ada bolong, ada lubangnya, itu pasti kalau dilihat ada uletnya kan gitu. Jadi ibarat kata kalau di gigi juga katanya ada uletnya, karena yang ngebolongin si giginya itu pasti ulet. Kan nggak mungkin dia bisa bolong sendiri kata orang-orang gitu. Ada uletnya itu. Betul nggak sih kalau di dalam lubang gigi itu ada uletnya Dok? Ya itu mitos ya. Mitos. Oke. Jadi memang zaman dulu itu analoginya memang seperti itu ya, ulat itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menggerogoti gigi akhirnya membuat gigi itu lubang. Padahal
teknologi kedokteran semakin maju dan dulu mungkin tidak ada yang namanya alat-alat misalnya untuk melihat bakteria itu sendiri, mikroskop seperti itu. Nah sekarang sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa penyebab dari si gigi berlubang bukanlah cacing, bukanlah ulat-ulat itu tadi, tetapi gabungan dari beberapa faktor seperti bakteri, air liur, kemudian waktu dan juga gula seperti itu. Jadi memang itu hanyalah analog ya, analog untuk menggambarkan bahwa si dalam gigi ini ada suatu yang membuat gigi tersebut rusak. Gitu. Oke, mungkin dulu karena anak kecil nggak tahu bakteri dan lain sebagainya kayak udahlah ambil gampangnya aja ulet gitu ya. Tapi akhirnya kan ke bawah sampai sekarang orang ketakutan, di dalam gigi berlubang ada uletnya. Gimana dia bisa bernapas ya kalau kita tutup mulut kan mati dong gitu ya. Jadi bukan ulet ya tapi bakteri dan lain sebagainya akhirnya bercampur dengan ya air liur masa waktu yang udah berapa tahun akhirnya dia bikin giginya jadi keropos dan akhirnya berlubang gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini ngomongin sariawan, ini udah pasti deh kayak dok. Kalau orang sariawan pasti yang dicari apa? Vitamin C gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara kurang vitamin C makanya mereka minum vitamin C, bahkan nanti sampai 1000 mg sehari dan lain sebagainya gitu ya. Nah betul nggak sih kalau kita ngomongin sariawan, nggak perlu obat deh gitu ya. Dibiarin aja dalam artian kayak mungkin ya konsumsi makanan biasa mungkin yang bergizi itu akan sembuh sendiri atau gimana? Kan iya sih sembuh sendiri mungkin ya, tapi kan sakit banget gitu. Mau makan nggak bisa tersisa gimana? Ini bisa sembuh sendiri apa nggak sih sebenarnya sariawan? Iya, ini adalah fakta ya bahwa sariawan itu self-limiting disease. Jadi dia itu bisa sembuh sendiri seharusnya selama kurang lebih ya sekian minggu gitu ya. Namun ada beberapa kasus memang sariawan itu tidak bisa sembuh sendiri dan mungkin sembuh dan akhirnya berulang seperti itu. Jadi perlu dicek lebih lanjut dan pengobatannya perlu melalui konsultasi dengan dokter gigi. Apakah ada faktor-faktor lain yang tidak hanya masalah kurang nutrisi saja, tapi mungkin ada misalnya gigi tajam yang akhirnya menggesek lidahnya tergesek kemudian menimbulkan sariawan, seperti itu harus diatasi. Kemudian ada juga mulut kering yang seperti itu, banyak faktor. Atau kalau kan biasa, ini nggak tahu ya dok, ini pertanyaan agak konyol sih. Tapi biasa kalau kita makan kadang-kadang nggak sengaja itu belibet itu ya giginya sama lidahnya, terus kegigit gitu ya, kena gigi entah di lidah ataupun di apa dong namanya ini daging-daging di sekitar bibir itu bisa menyebabkan sariawan itu juga disebut sariawan dok atau gimana? Betul. Jadi lesi akibat daripada si trauma tertentu ya, misalnya kegigit seperti itu, tidak sengaja kegesek-gesek seperti itu. Nah mukosa mulut kita ini jadi akan terluka seperti tergores ya. Nah akibatnya menimbulkan suatu lesi yang bisa bertambah besar ataupun ya memang hanya kecil saja seperti itu. Oke. Jadi kalau Anda punya asupan yang lebih baik sih harusnya bisa sembuh sendiri ya. Yang penting dijaga imunnya. Oke dok, yang terakhir. Setelah menyikat gigi, semua makanan yang kita konsumsi terasa asam atau mungkin orang nggak tahu asamnya gimana, itu kerasnya nggak enak aja gitu. Kayak aneh aja, kayak ini makanan favorit saya tapi saya habis sikat gigi terus makan aneh. Betul nggak sih dok seperti itu? Iya. Ini biasa ya bisa mitos bisa fakta ya. Jadi memang terasa ini dipengaruhi oleh kita sikat gigi menggunakan odol ya. Jadi kandungan daripada odol tersebut, pasta gigi tersebut ada yang memang membuat menekan si reseptor indera perasa kita yang ada di lidah. Sehingga akhirnya ya untuk beberapa waktu tertentu rasa menjadi tidak terlalu enak seperti itu. Oh, berarti dia agak memengaruhi di si reseptornya itu ya, sehingga akhirnya perasanya itu agak sedikit kacau gara-gara kandungan di pasta gigi tersebut ya. Terutama yang mengandung deterjen seperti itu. Biasanya saya kalau ada kayak gitu tuh saya antisipasi pakai makanan yang agak strong dulu gitu ya sebelum akhirnya menyantap makanan yang jadi favorit kita. Kan sayang kalau makan favorit terus rasanya nggak enak. Sayang ya. Oke, terima kasih Dr. Esa sudah terjawab mintas waktunya. Nanti kita lanjut ngomongin abses gigi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar abses gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin abses gigi, ini mungkin jadi pembelajaran lagi. Kita tidak lelah-lelahnya untuk memberitahukan, mengedukasi masyarakat seputar gigi gitu. Nah sebenarnya gigi ini organ yang apa, ada apa di dalamnya, dan fungsi utamanya itu selain hanya untuk mengunyah makanan apalagi gitu dok. Oke. Jadi ya gigi geligi ya, Gigi geligi. gigi tersusun rapi seperti itu dan memiliki fungsi bermacam-macam fungsi. Jadi selain sebagai pengunyahan seperti itu, kemudian berbicara, artikulasi ya, mastikasi, artikulasi supaya lebih jelas. Betul ya. Kalau Ompong kekurangan kan? gigi, Iya, bener. agak sulit untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Iya. Ya, seperti itu untuk artikulasi, kemudian juga estetika juga meningkatkan percaya diri. Betul. Nah, di samping itu beberapa morfologi gigi atau bentuk gigi itu memiliki porsinya masing-masing. Misalnya gigi seri, ya bentuknya seperti itu, tujuannya untuk memotong makanan, kemudian taring untuk merobek protein, kemudian juga geraham untuk menggiling makanan, menghaluskan makanan sehingga mudah untuk ditelan. Oh, jadi mereka udah punya job desk masing-masing ya. Iya. Punya pekerjaan masing-masing, ini untuk itu gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau ada penyakit namanya abses gigi dengan fungsi gigi yang begitu penting, tidak hanya untuk mengunyah tapi untuk bicara dan lain sebagainya, terjadilah abses gigi. Nah ini mungkin satu penyakit yang secara istilah banyak orang belum paham kali ya dok ya gitu. Abses gigi, taunya mungkin kalau masalah gigi ya gigi berlubang lah, karang dan lain sebagainya. Nah kalau abses gigi ini sendiri apa? Ada nggak sih bahasa awamnya yang orang mudah mengerti bahwa abses gini kondisinya seperti apa gitu? Ya. Jadi abses ini mungkin orang awam taunya bisul atau bengkak seperti itu. Bisul, tiba-tiba ada bisul di gusinya seperti itu. Nah itu abses ya. Dan abses itu suatu benjolan atau kantong yang terbentuk yang berisi cairan nanah biasanya seperti itu. Karena terjadinya infeksi di giginya ataupun di jaringan sekitar giginya. Oh, oke gini dok, sebelum gini, kan kadang-kadang tuh ya, saya juga pernah kadang-kadang tuh ada kayak agak ngebengkak, tapi nggak bengkak-bengkak banget, tapi kayak kalau ngeras buat makan itu ada kerasa kayak agak ganjel dikit, tapi maksudnya nggak sampai yang bernanah gitu segala, tapi habis itu kayak didiemin aja dia kempes sendiri, habis itu enak sendiri. Nah kalau abses itu dia sifatnya benar-benar kayak bisul ya, maksudnya di dalamnya benar-benar ada nanah, dan kan kalau selama ini kayak ada bisul, soalnya ada bisul dua ya, bisul yang muncul sama nggak muncul tuh matanya gitu. Nah ini kan berarti dia kelihatan ya, kayak benjolannya ada warna putih-putihnya dalamnya. Itu kelihatan nggak sih atau gimana? Biasanya terlihat ya, bahwa bengkak tersebut ya awalnya ada kemerahan, kemudian tonjolan seperti itu, dan jika terkontaminasi seperti itu dengan dan daya tahan tubuh juga mempengaruhi lemak, kemudian muncullah itu nanah seperti itu, ya infeksi bakteri. Oh, berarti itu penyebabnya murni dari infeksi bakteri atau gimana? Iya. Jadi ya nanti di samping itu juga ada faktor lainnya yang selain daripada infeksi bakteri tadi. Ya, jadi misalnya gigi itu karies ya, karies kemudian mencapai pulpa atau syarafnya terbuka, akhirnya bakteri itu masuk, akhirnya terkontaminasi kan. Nah menumpuklah dan membentuk suatu abses yang berisi nanah tadi ya, keluar munculnya di gusi seperti itu terlihatnya. Nah selain itu juga banyak faktor yang lainnya yang bisa menimbulkan abses tapi tidak dari karies. Oh, apa ya? Misalnya trauma tertentu atau kena jatuh ataupun kebentur sesuatu. Nah itu lama-lama juga ada terlihat
garis crack seperti itu, dan itu bisa terkontaminasi oleh bakteri, bisa masuk ke syaraf, akhirnya menimbulkan kondisi abses tadi gitu. Oke, serem ya kalau hubungannya sama saraf tuh kadang-kadang agak gimana gitu. Tapi sebenarnya sebelum dia mengembang bengkak dan akhirnya ada nanahnya itu, dia ada kerasa gejala-gejala kan, nggak langsung ujuk-ujuk benjol dan ada nanahnya kan dok? Maksudnya dia pasti berproses kan, itu gimana tuh prosesnya? Maksudnya ada kayak rasa gatel-gatel atau linu atau nyeri atau apa gitu? Biasanya ya pasien merasakan sedikit tidak nyaman di giginya ya, mungkin ada nyeri seperti itu. Kemudian ada juga rasa ngilu ya. Setelah itu juga mulai kemerahan ataupun kalau ditekan juga sakit seperti itu. Kemudian juga bisa juga demam, ada demam juga. Berarti itu sebenarnya abses giginya, meskipun judulnya abses gigi, yang abses itu yang bengkak itu di bagian gusinya ya dok ya? Atau gimana sih? Ya, yang terlihat, yang nampak secara klinis, yang terlihat adalah abses secara gusi, di gusi. Tetapi tidak hanya yang terlihat saja, dalam giginya pun abses ada beberapa jenis. Jadi abses periapika, periodontal, juga ada abses gingiva. Jadi periapikal itu abses yang terjadi adanya di ujung akar gigi seperti itu. Biasanya terlihat dari ronsen, ya, pemeriksaan radiologi. Nah, abses yang terlihat di gusi itu abses gingiva atau di sekitar giginya abses periodontal. Itu dari beberapa jenis abses, yang mana yang mungkin paling sering terjadi dok? Sebetulnya kalau dilihat ya abses yang secara gingiva itu sering juga, dan abses semuanya ada porsinya masing-masing ya. Jadi karena kebersihan mulut ya, yang terutama ditemukannya di orang yang oral hygiene-nya kurang baik. Jadi banyak karang gigi, banyak juga karies atau kerusakan gigi. Nah, itu yang paling sering ditemui abses tadi. Tapi kalau dari segi kayak pola hidup dan lain sebagainya, siapa aja sih yang berisiko? Maksudnya kayak apakah ada faktor kayak genetika atau hanya murni dari pola gaya hidup kayak tadi oral hygiene-nya tidak terjaga dengan baik, atau ada orang-orang dengan mungkin komorbid tertentu, bahkan kondisi kesehatan tertentu yang akhirnya menyebabkan orang ini rentan mengalami abses gigi? Sebetulnya ya orang dengan kasus-kasus tertentu ya yang daya tahan tubuhnya lemah itu memang rentan juga terkena abses tadi ya, gitu. Jadi memang gusi ini juga memiliki daya tahan tubuh, gigi ini juga memiliki daya tahannya sendiri gitu. Dia melemah misalnya dengan pasien-pasien yang memiliki penyakit tertentu, diabetes atau oral hygiene itu pasti kurang terjaga dengan baik, seperti itu rentan sekali dengan abses. Kemudian juga pasien dengan HIV seperti itu. Jadi beberapa penyakit tertentu memang membuat gusi ini rentan terhadap abses. Jadi ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang akhirnya rentan mengalami abses. Makanya harus tahu nih faktor risikonya apa, sehingga mereka bisa mencegah terjadinya si abses gigi gitu dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar abses gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adistiamkes dari Rumah Sakit Royal Taruna. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, gini, kan ada ya dok ya orang itu yang punya rahang atau struktur gigi itu ada yang berantakan gitu ya, maksudnya nggak rapi. Nah itu kan kalau tadi kita sempat ada bahas kayak sariawan, itu bisa jadi menimbulkan sariawan karena gigit-gigitannya gitu ya. Nah kalau ngomongin abses gigi, bisa nggak sih orang-orang dengan struktur gigi yang nggak berantakan itu juga bisa menyebabkan, karena kalau nggak salah pernah baca juga tuh, maksudnya kayak salah satu faktor risiko orang mengalami abses gigi itu gara-gara gigi berantakan, betul nggak sih? Atau gimana?
Jadi ya susunan gigi yang berantakan atau tidak harmonis tadi itu atau maloklusi ya, itu tadi akan mempengaruhi dari eh, oral hygiene. Ya, jadi Betul cara betul sikat betul. giginya akan lebih sulit dibandingkan orang dengan gigi yang rapi seperti itu. Jadi pembersihannya harus khusus, kemudian menggunakan dental floss juga untuk membersihkan celah-celah. Itu yang paling sering terjadinya karies gigi di situ, kerusakan gigi akhirnya terjadi di situ dan penumpukan daripada si bakteri akhirnya abses. Nah, seperti itu gigi berjejak. Kemudian juga sulit dibersihkan, banyak karang giginya juga menimbulkan abses seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya dengan kondisi apapun itu gitu ya, Dok, ya. Ketika orang kayak tadi barusan gigi berjejel dan lain sebagainya, timbul kotoran sehingga akhirnya menyebabkan abses gigi, itu bisa berapa lama sih, Dok? Maksudnya kayak muncul kayak pemicunya tik gitu ya sampai akhirnya benar-benar kayak dia muncul benjolan dan sampai ada nanahnya. Ih, serem banget sebenarnya bahas ini ya. Gitu. Iya. Itu bisa berapa lama sih orang bisa merasakan bahwa benar-benar dari awal gejala sampai akhirnya itu benar-benar muncul si benjolan dengan isi nanah itu gitu. Iya. Jadi sebetulnya juga tidak bisa dipastikan waktu penjalanan dari si infeksinya bisa muncul tiba-tiba begitu ada faktor bakterinya pemicunya tadi faktor yang memperberat keadaan gitu harus segera diatasi gitu. Jadi bukan dibiarkan akhirnya membuat abses tersebut tiba-tiba saja bisa muncul seperti itu. Oke, sebelum ngomongin cara mengatasinya, itu kalau semisal ngomongin benjolannya itu pasti selalu ada ujung-ujungnya itu diisi dengan kayak bisul tadi ya ngomongin ada kayak nanahnya kah, Dok? Atau hanya dia bengkak aja nanti dia bisa kempes sendiri juga gitu atau gimana? Bisul yang diakibatkan oleh infeksi bakteri biasanya bakteri itu dia menghasilkan suatu produk-produk ya seperti itu. Nah, salah satunya adalah pus tadi Nana. Memang biasanya rata-rata benjolan itu ada ya, walaupun dia keluar ataupun tidak karena sudah minum obat seperti itu dan meredakan atau sudah akut ataupun kronis seperti itu sudah lama terjadinya akhirnya benjolan tersebut memang tidak berisi cairan tetapi mengeras seperti itu. Ya. Oke. Nah sekarang kalau udah mulai kayak kerasa nggak enak, demam dan lain sebagainya tadi dokter Elsa sudah sampaikan, bisa nggak sih kalau di tahap-tahap awal kan pasti dia kerasa dong, mau nggak langsung ujuk-ujuk langsung diblok Ya. gitu ya. Nah kerasa agak ada benjolan dan lain sebagainya. Aduh ini kayaknya tadi dengerin dokter Elsa ini kayaknya abses gigi nih gitu ya. Sehingga ada nggak yang bisa dilakukan sendiri oleh mereka di rumah untuk meminimalkan risiko itu jadi lebih buruk lagi. Misal kayak dikompres nih atau diapain dikasih. Kalau dulu orang tuh apa-apa dikasih pasta gigi gitu ya. Kayaknya entah gigi berlubang kayak atau segala macam sampai luka bakar semua dikasih pasta gigi. Nah kalau sendiri di rumah gitu. Semisal nih lagi kondisi yang urgent nggak bisa kemana-mana atau jauh dari fasilitas kesehatan setidaknya sebelum akhirnya nanti ke rumah sakit ketemu dokter gigi. Tindakan apa sih penanganan pertama apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan setidaknya untuk sakitnya deh nyerinya dulu gitu dong. Ya, biasanya yang pasti yang pertama yang bisa kita lakukan memang menyikat gigi ya. Jadi menyikat gigi, meredakan ya ada pasta gigi yang menenangkan juga ada gitu ya. Kandungan pasta gigi yang baik. Kemudian juga berkumur-kumur seperti itu berkumur-kumur bisa dengan menggunakan air garam sedikit supaya lebih nyaman. Itu bisa menenangkan dan tidak membuat sakit banget Iya, lah gitu ya. yang satu lagi bisa berkumur dengan menggunakan antiseptik yang di pasaran itu. Nah, kemudian langsung ke dokter gigi untuk dilakukan tahap selanjutnya. Apakah nanah tersebut perlu dibuang seperti itu? Karena kalau tidak tubuh memang bisa meredam sendiri, tetapi tergantung daripada tingkat keparahan absesnya tadi. Apakah perlu diberikan jalan nanah itu keluar seperti itu baru terasa lebih baik, kemudian diberikan antibiotik seperti itu. Tapi bisa nggak sih dok, maksudnya gini kondisinya dia udah ngerasa ada benjolan bengkak sebelum akhirnya nanah itu muncul baru benjolan di awal dia bisa langsung memeriksakan ke dokter dan nggak akan muncul si nanahnya gitu. Ya, bisa juga seperti itu diatasi karena kita nggak tahu ya benjolan itu asalnya dari mana. Apakah memang karena memang mau gigi tumbuh kah?
atau memang harus ada tindakan di giginya seperti itu. Oke. Jadi memang harus tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Iya. Karena mungkin setiap pasien akan berbeda-beda kondisinya gitu ya, Dok. Ya. Betul. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, kita bacakan dari Pak Faiz. Dok, 2 minggu yang lalu saya kena abses gigi dan saya minum anti nyeri aja. Tapi 2 hari lalu karena masih sakit, saya ke dokter gigi dan cuma dikasih metronidazole dan anti nyeri. Itu udah cukup belum ya? Terus abses gigi bisa kambuh lagi nggak sih? Terima kasih. Oke, minum anti nyeri ini pasti yang dijual di pasar. Iya. Anti galtik ya. Oke, analgetik. Nah, obat nyeri habis itu karena masih sakit ke dokter gigi dikasih metronidazole dan anti nyeri. Nah, itu udah cukup atau gimana nih, Dok? Iya, harus dicek lagi ya, tadi nggak disebutkan secara spesifik ya. Tetapi begini, jadi obat-obatan yang ada di pasaran itu sifatnya hanya meredakan sementara, tapi tidak menghilang, bukan Tidak solusi, tidak menyembuhkan lah ya. Ya. Jadi hanya menghilangkan keluhannya sementara. Misalnya analgesik untuk menahan anti nyeri ya. Kemudian juga anti radang seperti itu biasanya diberikan juga untuk meredakan si bengkaknya tadi. Tetapi bengkak tersebut kalau tidak diatasi dengan baik, tidak ke dokter gigi, dihilangkan penyebabnya, ya nantinya akan kambuh lagi seperti itu. Nantinya akan muncul lagi bahkan lebih parah seperti itu ya. Nah, obatan yang diberikan oleh dokter di sekeliling gigi misalnya berupa pasta itu sifatnya langsung ke area bengkaknya untuk juga mengurangi salah satu bentuk antiseptik dan antibiotik yang diberikan untuk mengurangi membantu penyembuhan peradangan tadi. Oke. Terkait kambuh atau tidaknya itu dia bisa jadi kambuhnya di titik yang sama atau beda, Dok? Iya, Karena kan kita ngomongin oral hygiene orang mungkin agak beda-beda ya. Maksudnya ketika dia ngomongin oh ini mengalami abses gigi dan oral hygiene-nya nggak bagus, ya hari ini mungkin ya terjadi di bagian kanan, karena oral hygiene masih belum bagus juga bisa jadi di depan atau mungkin di samping kirinya gitu. Iya, kalau memang penyebabnya memang oral hygiene, artinya abses periodontal itu bisa terjadi di mana saja. Pasti tandanya gusinya merah, bengkak, radang seperti itu ya bisa terjadi di mana saja karena oral hygiene-nya kurang baik begitu. Tapi kalau memang karena gigi itu yang rusak, dalam arti karies sudah mencapai ke syaraf dan tidak ditangani dengan baik, maka infeksinya pun akan bisa meluas menuju ke gigi sebelahnya, area regio tersebut. Jadi bisa ada komplikasinya, abses itu ke tulang, merusak tulang. Ya. Serem banget tuh, maksudnya itu bisa nyampe ke tulang itu. Kan kalau dalam penyakit ada namanya gradingnya gitu ya, Dok, stage-nya gitu. Itu bisa stadium berapa, maksudnya gradingnya seperti apa hingga akhirnya ke tulang. Dan sorry, kalau di gusi gigi itu juga ada persarafan juga kan, Dok. Jadi itu kayak serem banget, itu kan bengkak pasti ada sedikit banyak pengaruh dong, Dok, atau gimana? Iya. Pasti awal-awal kita merasakan ngilu ya, luar biasa ketika si bakteri itu masuk, syarafnya terbuka seperti itu. Nah, lama-lama gigi itu non vital. Kita diamkan, kita tidak rasa sakit, tapi kita tidak obati seperti itu, tidak lakukan treatment dengan tepat. Akhirnya infeksi tersebut gambarannya masih ada tuh di ujung akarnya, absesnya kemudian akan lama-lama ya memang perlu proses, akhirnya lama-lama menyebar. Seperti itu dan merusak tulang di bawahnya. Nah, itu yang komplikasinya yang berbahaya juga untuk gigi sebelah-sebelahnya. Itu akan jauh lebih berbahaya lagi dengan kondisi seperti itu kalau mereka punya komorbid tertentu, guys. Misal ya, orang-orang dengan diabetes mellitus itu kan pasti ya sorry itu sih maksudnya agak lumayan complicated juga tuh, Dok, gimana? Ya. Memang kita perhatikan kalau orang-orang dengan kondisi tertentu ya, penyakit tertentu, sistemik tertentu, itu oral hygiene-nya memang kurang baik ya. Artinya daya tahan si gusi juga kurang baik gitu. Artinya rentan terhadap infeksi bakteri gitu. Benar-benar harus dirawat dan diobati secara benar dan tuntas. Nah, baru infeksi itu akan sembuh dan tidak menyebar ke lain-lainnya. Tapi kalau akhirnya dia ada komorbid tertentu, selama komorbid itu masih ada, berarti masih rentan terus terjadi dan oral hygiene-nya juga nggak bagus gitu. Iya, pastinya harus ada
tindakan secara komprehensif dengan juga dokter internisnya untuk meredakan, mengontrol diabetesnya. Nah itu dia, jadi multidisiplin ya dari Ya. berbagai supaya bisa mengatasi ini ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Faiz dan semoga sehat selalu. Untuk lebih yakinnya periksa terus ke dokter gigi gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar abses gigi bersama dengan dokter gigi Elsa Adisti MKes dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang pengobatannya gitu ya, dengan berbagai kondisi apalagi yang sampai nauzubillahnya tadi terjadi komplikasi gara-gara ya terlambat dan lain sebagainya, apalagi ada komorbid gitu dok kan. Nah ini kan kalau kita ngomongin kayak ibarat katanya orang pahamnya kayak bisul gitu ya. Nah itu kalau ya dok ya. Kalau ini serem banget sih bayanginnya gitu ya. Dia pecah tuh dok gitu ya. Dengan kondisi mungkin jauh dari fasilitas kesehatan, dari dokter gigi gitu ya. Nah itu kalau misal nggak sengaja dia pecah gitu. Itu apa yang terjadi? Itu kan bakteri semua itu isinya dok di dalam benjolan itu gimana tuh dok? Iya, sebetulnya ya memang dalam mulut kita itu juga terdiri dari jutaan bakteri ya. Jadi memang bakteri yang mengakibatkan dari si abses tadi memang akan terminimalisir ya jika biasanya benjolan yang pecah itu, yang nanah yang pecah itu akan meredakan secara keluhan si nyut-nyutannya jadi lebih lega karena memang dia terdorong ingin keluar tetapi tidak ada jalan keluar akhirnya pecah seperti itu ya memang lebih rasanya memang lebih lega tapi perlu diperhatikan bahwa kebersihan mulutnya jangan sampai mengorek-ngorek lagi ataupun menggunakan tangan yang tidak higienis seperti itu ya akan memperparah kondisinya kembali. Nah, itu dia. Soalnya kan jadi kondisinya dia kayak luka terbuka gitu nggak sih dok? Karena kan dia pecah isinya keluar ada luka, ada perlukaan ada kan di situ gitu ya. Itu apa harus bisa dipakai apa sih kayak salep-salepan atau apa? Tetap harus ke dokter gitu. Biasanya salep antiseptik yang bisa kita oleskan seperti itu, tapi tidak boleh dikorek-korek seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru ke dokter gigi untuk bertanya lebih lanjut absesnya itu asalnya dari mana. Kemudian nanti apakah ada gigi yang perlu ditangani lebih cepat seperti itu supaya tidak muncul. Oke. Nah, selama abses gigi gitu ya terjadi, kan ada benjolan yang pasti nggak diapa-apain aja dia udah pasti ngerasa sakit gitu dok kan. Tapi kan oral hygiene tetap harus dijaga dong dok. Maksudnya tetap harus sikat gigi dan lain sebagainya. Nah itu gimana maksudnya? Kan kalau standar selama ini kita harus sikat gigi, pakai dental floss dan lain sebagainya. Nah kalau untuk orang-orang dengan kondisi abses gigi dan lagi ya perawatan lah gitu, pengobatan itu gimana? Masih harus tetap gitu atau gimana? Atau kayak dental flossnya skip dulu deh. Karena kan bisa kayak, jangan kan pakai dental floss ya dok ya. Itu kesenggol dikit aja kayak, nyeri pisan gitu. Biasanya ya kebersihan mulut itu harus selalu dijaga dengan baik ya. Artinya sikat gigi itu tidak boleh lepas, harus menggunakan ada sikat khusus misalnya dengan bulu yang halus, lebih halus, kemudian tekanan yang tidak terlalu kencang seperti itu, kemudian menggunakan dental floss dengan cara yang pelan seperti itu ya. Jadi kebersihan tetap harus dijaga. Kalau tidak akan malah justru memperparah kondisi dari si abses tadi atau abses lama sembuhnya. Terkait makannya nih dok, sekarang kalau ngomong makan orang dengan kondisi lagi abses gigi, ada nggak makanan-makanan yang perlu dihindari mungkin atau kayak skip dulu deh gitu, mungkin yang pedas-pedas atau yang panas-panas kan biasanya kayak justru malah orang gini karena nyeri jadi kayak apa yang panas atau yang dingin ya gitu, yang suhunya ekstrim untuk jadi membiaskan si nyerinya itu gitu dong, padahal itu bukan caranya gitu, gimana tuh? Iya, jadi makanan yang pasti ya tidak ada yang pasti makanan yang sehat ya yang perlu kita perbanyak seperti sayuran, buah seperti itu yang untuk menambah daya tahan tubuh dari mukosa mulut kita sehingga tubuh kita juga supaya lebih kuat menahan
infeksi seperti betul, itu. betul, betul. Ya, itu hindari dengan makanan yang manis dan lengket yang justru akan memperparah kariesnya. Betul, 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 betul. Oke, Betul. nah sekarang kalau ngomongin kayak untuk tindakan pencegahannya gitu ya dok ya, bisa nggak sih kayak kita datang ke dokter gigi kita belum ada abses gitu ya, kayak periksakan dok, ada nggak sih potensi risiko di gigi saya ini, di gusi saya ada kemungkinan dengan oral hygiene seperti ini bisa menimbulkan abses gigi ke depannya gitu, bisa nggak sih dok? Supaya nggak sampai mengalami, karena serem banget dok bayangin ada nanah di dalam mulut kita gitu. Ya, itu pentingnya kontrol rutin ya ke dokter gigi untuk general check up. Jadi sebelum ada masalah kita periksakan, bahkan pencegahan seperti itu supaya tidak terjadi. Nanti dokter pasti akan mengedukasinya cara mungkin seperti ini harus segera dilakukan treatment, misalnya pembersihan karang gigi dulu, atau ada gigi-gigi lubang yang tidak kelihatan bahkan yang berpotensi untuk infeksi bakteri yang akhirnya menimbulkan abses tadi. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi mungkin hal-hal sekunder gitu ya, yang Iya. akhirnya sebenarnya ini bukan langsung ke abses gigi, tapi gara-gara karang gigi, gara-gara Sisa lubang-lubang. akar juga harus ditangani dengan tepat. Jadi apakah dia bisa dipertahankan atau harus segera dilakukan tindakan pencabutan. Itu yang kadang-kadang orang miss ya dok ya, setelah dia Ya. cabut gigi kurang tahu bahwa ada akar di dalamnya yang masih ketinggalan gitu ya. Aduh, serem banget. Makanya harus segera ke dokter untuk mencari solusi terbaik. Terima kasih dokter Elsa. Ini membantu kita supaya tidak mengalami abses gigi, karena serem banget sih, ngebayanginnya udah serem apalagi sakitnya gitu ya. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Elsa, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badliah Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Dan ingat jaga kesehatan gigi dan mulut Anda supaya nggak ngalamin abses gigi. Serem banget kan? Serem ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.